Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 17 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-19, Ofisi Pekan ketiga, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. "40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Madah. Tuhan yang berhati Bapa pencipta alam semesta, Engkaulah yang memberikan kurnia kemerdekaan. Pandanglah negeri kami dengan kasih-Mu yang sakti, agar dapat menikmati kemakmuran yang sejati. Bimbinglah kami selalu dalam naungan damai-Mu, supaya aman sentosa tanah air yang tercinta. Mulialah Bapa dan Putra bersama Roh Kudus pula, pemberi kuntum merdeka kepada Indonesia. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku memperhatikan kesengsaraan umatku, maka mereka kubebaskan dan kuhantar ke tanah yang mengalirkan susu dan madu. Mazmur 135. Mengisahkan karya agung Tuhan, berarti memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala dewata. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa. Kekal abadi kasih setianya. Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar. Kekal abadi kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang.
kekal abadi kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku memperhatikan kesengsaraan umatku, maka mereka kubebaskan dan kuhantar ke tanah yang mengalirkan susu dan madu. Lihatlah, kusediakan seluruh tanah ini bagimu. Pergilah dan milikilah sebagai tanah airmu. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir. Kekal abadi kasih setianya, yang mengantar umat Israel keluar dari Mesir. Kekal abadi kasih setianya, dengan tangan kuat dan lengan terentang. Kekal abadi kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah. Kekal abadi kasih setianya, yang menyeberangkan umat Israel melalui air. Kekal abadi kasih setianya, yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut. Kekal abadi kasih setianya, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lihatlah, kusediakan seluruh tanah ini bagimu. Pergilah dan milikilah sebagai tanah airmu. Kerajaanku adalah kerajaan abadi, dan kekuasaanku bertahan turun-temurun. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatnya melintasi padang gurun.
kekal abadi kasih setianya. Yang menaklukkan kerajaan besar, kekal abadi kasih setianya. Yang membunuh raja-raja yang termasyhur, kekal abadi kasih setianya. Sihon raja bangsa Amori, kekal abadi kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka, kekal abadi kasih setianya. Menjadi milik pusaka Israel hamba-Nya, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kerajaanku adalah kerajaan abadi, dan kekuasaanku bertahan turun-temurun. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 1 sampai ayat 26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih.
Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama Pastor dari AS atau Santo Yohanes Maria Vianney.
Artikel ke-120. Jiwa yang telah bersatu dengan Allah akan selalu mengalami musim semi. 121. Oh, inspirasi apa yang dapat diperoleh dari salib. Siapa yang merasa terlalu berat untuk bertekun pada saat memandang Tuhan yang tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang Ia sendiri tidak terlebih dahulu lakukan. 122. Dia yang menerima sakramen Krisma selalu siap untuk menyerahkan hidupnya bagi Allah. Ketakutannya hanyalah melakukan dosa. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami
dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya. Kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaan-Mu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Putra-Mu. Maka pada Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.